KBRI ini adalah kegiatan rutin kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai pengurus terkait kegiatan-kegiatan kami di tahun kemarin ya, kegiatan program-program kerja, usulan, pendapat, mungkin apa saja masukan nanti yang nanti ke depan menjadi satu bahan evaluasi bagi kita semua. Ada isu yang menurutnya yang diangkat dari tadi beberapa yang sudah kita sampaikan terkait masalah KBRI, perubahan KBRI nomor 7 ya, yang kebijakan ini masih belum firm, masih ada sekitar 5 bulan lagi. Tentunya kita terus ingin memperjuangkan teman-teman JPT ya yang sekarang mempunyai KBRI yang sudah berjalan selama 5 tahun ke belakang ya, 52991 sebagai KBRI JPT yang nantinya akan berubah. Nah, ini kita juga berharap pemerintah terus bisa berkomunikasi dengan kita supaya ini tidak menjadi perubahan ya yang akhirnya menambulkan biaya dan menimbulkan kegaduhan di teman-teman GPT. Komunikasi yang dibalas? Kami sudah berkoordinasi dengan DPP untuk bisa melakukan komunikasi dengan Menko dan lintas kementerian terkait di Jakarta. Isunya tidak direspon. Kita sudah bersurat, kita tinggal menunggu waktu dari pemerintah untuk berdiskusi dengan kami. Kita menunggu waktunya. Mohon sabar, semoga ini bisa menjadi perjuangan kita semua. Ya. Okay. Dan yang lain? Dan apa ya? Hubungan ya? Provinsi Kota Surabaya ini perlu bersinergi untuk menjaga, dan kita juga agak lupa dengan pihak kepolisian untuk ngatur ini kan, ini yang perlu kita sinkronkan semuanya karena juga Pelindo dan Teluk Lamong ini juga sama-sama semuanya memecahkan jangan sampai merugikan masyarakat juga. Yes. Khususnya itu yang kita harus perhatikan. Terkait di KIS di Teluk Lamong, tempo hari itu kan menyebabkan kemacetan yang diakibatkan oleh Sistemnya Mas. Nah, seperti apa itu? Iya, kita sudah melakukan audiensi juga pada saat itu dengan Terminal Teluk Lamong ya, karena memang ada accident blackout ya, sehingga memang tapi kita udah minta supaya harus ada antisipasi dan informasi yang kami dapatkan dari Direktur TTL pada saat itu menyampaikan kepada kami, karena waktu kita mengundang beliaunya untuk menyampaikan karena banyak anggota yang kita berharap ini tidak terjadi lagi, makanya perlu ada preventif yang harus dilakukan. Itu yang kami minta, dan pihak TTL pun juga menyampaikan hal yang sama. Mereka sudah mengambil sumber untuk elektrisitinya bukan hanya dari Gresik saja tapi dari Surabaya, dan dia mengambil yang istilahnya levelnya lebih tinggi dibanding yang normal biasa. Mudah-mudahan ke depan ini tidak sampai terjadi lagi, dan antisipasinya itu harus ada, jangan sampai selevel terminal internasional sampai terjadi hal ini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi untuk ke depan di kemudian hari. Realnya seperti apa yang mereka janjikan? Iya, mereka menyampaikan bahwa sumber selama ini yang masuk itu hanya dari Gresik untuk elektrisitinya. Tapi beliau menyampaikan akan dapat dari dua sumber, dan mereka juga akan memperbaiki utility yang waktu itu kita undang untuk diskusi bersama ya. Itu kayaknya dari pihak PLN yang kemarin juga support terkait penanganan terkait dengan DPL, karena kan satu sumber PLN, yang kedua ada plan genset ini kan nggak boleh mati. Nah, pas kebetulan kejadiannya gensetnya trouble juga, nah ini harus diperbaiki juga. Artinya ke persoalan karena kalau genset itu kan cover. Betul. Itu juga. Jadi makanya PLN juga kemarin bisa diundang dengan DTL, akan PLN support total yang dikatakan Pak Kusi tadi, ada sumber yang lain dari PLN akan support kepada DTL. Dengan kejadian itu ada nggak kompensasi kepada? Ya, kemarin sempat kita sudah sampaikan pada saat kejadian tersebut terkait dengan storage-nya. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan dulu anggota saya yang giant ini, kebetulan giant. Pak Tri Permadi dari Yusen, beliau sebagai monggo tampil Pak, sebagai bidang internasional untuk udara yang membantu saya untuk mengawal segala sesuatu yang berhubungan dengan internasional ya Om. Pak kok Om, maaf ini kebiasaan. Sama yang dengan Pak Keri Suroso Keri Wibowo yang dengan terkenalnya dengan nama Mas Bo. Untuk domestik, teman-teman Mas mendampingi saya selalu. Izin saya dari bidang kebandaraan dan angkutan udara untuk DPW di situ.
mendata iuran pembayaran dari anggota. Jadi selama ini iuran itu ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Harapan saya selaku bendahara, biar Bapak Ibu sekalian itu tidak memikirkan, mumpung ini awal tahun, hubungi Mbak Ani, Bu, saya bayar 1 tahun ke depan. Loh, dan setelah itu kan nggak mikir-mikir kan, karena semua kegiatan itu nanti saya minta ke Mbak Ani, yang boleh daftar adalah yang sudah bayar iuran, ya. Jadi daripada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini kerepotan, mesti ngecek lagi, mumpung ini bulan Januari, Mbak, saya apa ada diberikan kemudahan investasi, ya kan? Perizinannya susah. Kadang dikasih perizinan, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Ya, ini catatan-catatan ini klasik sekali. Tapi saran saya, jadikan jago demo. Kita demo bareng-bareng nanti ya. Kalau macetnya kan ya, sambil teriak-teriak di atas yang namanya trailer. Ya ini catatan aja bagi kami karena ini adalah sekedar masukan yang terkait rencana KBLI ya. Ini kita sudah membawa berkas yang banyak ya. Tadi saya sampaikan beberapa catatan dari daerah ini saya sudah rekam semua. Nanti saya sampaikan kepada Sekdum bahwa pertemuan ini adalah sambatan dari semua anggota. BPP untuk koordinasi sama BPS pusat, Badan Pusat Statistik Pusat itu kita harus membuat kurang 1 menit. Jadi mohon nanti sambil menunggu di pusat, mohon Pak Wakil nggak masuk akal yang nggak mungkin dilaksanakan. Jadi kita tidak boleh misalnya berkegiatan selama 16 hari ini kan tidak masuk. Untuk menyampaikan mulut-mulut kita, ini waktu kita ini tinggal 5 bulan. Sementara kalau kita ini Senyum, tahan dulu. Senyum dulu. Senyum. Oke semuanya. 1, 2, 3. Forwarder itu jadi harus selalu terdepan ya. Jadi